Baik, Bapak Ibu sekalian. Ada dua yang ditanyakan ya. Yang pertama tentang dosa memutuskan silaturahim. Ya. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata qati'ur rahim." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahim. Sebelum saya jelaskan makna hadis tadi, saya jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan silaturahim itu. Karena sebetulnya pada awalnya Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan silaturahim yaitu menyambung hubungan dengan orang yang punya hubungan kekerabatan. Rahim itu kandungan, Pak. Rahim kandungan. Dengan orang yang punya hubungan kekeluargaan, punya hubungan kekerabatan dengan kita. Makna awalnya begitu. Sekalipun kemudian dalam perkembangannya kata ini diperluas maknanya. Biar tidak ada hubungan keluarga, kita katakan juga silaturahim. Ada acara alumni, biasa disebut juga silaturahim. Ada acara warga di kompleks, disebut juga silaturahim. Padahal sebetulnya makna awalnya silaturahim itu adalah hubungan dengan orang yang punya hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, hubungan rahim dengan kita, Pak. Bukan berarti kemudian itu artinya kalau tidak ada hubungan kekerabatan kita tidak diperintahkan untuk menyambung hubungan. Diperintahkan juga, Pak, tapi penegasannya berbeda. Yang paling ditegaskan untuk dijaga hubungan itu adalah dengan orang yang punya hubungan kekeluargaan dengan kita ya, itu yang pertama ya. Sehingga kalau kita baca hadis-hadis misalnya yang menjelaskan keutamaan silaturahim, itu ditujukan kepada yang menjaga hubungan baik dengan keluarganya, dengan kerabatnya. Misalnya, man ahabba ayyubsatalahu fi rizki wa yunsa'lahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka sambungkanlah tali silaturahim. Itu maksudnya dengan orang yang punya hubungan kekeluargaan, Pak, dengan kita. Sebaliknya ketika kita membaca hadis yang mengecam orang yang memutuskan hubungan silaturahim, maka yang dimaksud di situ memutuskan hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Seperti hadis tadi. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau kita kembali ke makna asal, sekali lagi yang dimaksud adalah menjaga hubungan baik dengan orang yang punya hubungan kekeluargaan. Meskipun tidak punya hubungan kekeluargaan, tetap juga kita mesti menjaga hubungan baik. Tapi makna asalnya begitu, Pak. Yang kedua, ada 3 kategori. Satu disebut dengan wasilur rahim, orang yang menyambungkan silaturahim. Yang kedua tadi qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahim. Kalau memutuskan jelas, Pak. Apa yang dimaksud dengan menyambungkan? Nah, ini kadang-kadang kita mohon maaf kurang tepat memaknai. Karena sebetulnya masih ada yang ketiga, namanya mukafi'ur rahim. Mukafi itu yang membalas. Ada keluarga suka mengunjungi kita, kita juga kunjungi. Itu belum menyambungkan, Pak. Baru kita membalas saja. Ada keluarga sering memberi kita hadiah, kita juga kasih hadiah. Itu belum menyambungkan ya. Masih menjaga, membalas saja. Yang disebut dengan menyambungkan itu kalau putus hubungan, kita sambungkan. Renggan hubungan, kita eratkan. Makanya pahalanya besar. Karena susah kalau hubungan sudah putus kemudian kita ingin sambungkan kembali. Itu perjuangannya berat. Ya, kalau sekedar membalas saja sesama hubungan sudah selama ini sudah baik hubungannya, itu baik, Pak. Tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik itu kalau putus hubungan kemudian kita berusaha untuk menyambungkannya. Itu tambahan. Sekarang saya masuk kepada substansi pertanyaannya. Kalau kita punya dosa putus hubungan silaturahim, kemudian kita tidak sempat memperbaiki itu sampai kita meninggal. Nah, di hadis tadi disebutkan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini pun hadis dimaknai berbeda ulama. Ya.
Karena kalau kita katakan Pak tidak akan masuk surga sama sekali, wah ini kan juga berbeda dengan hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahwa siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Cepat atau lambat dia akan masuk surga. Oh, bukan berarti kalau putus hubungan silaturahim tidak akan masuk surga sama sekali. Maka ada ulama yang mengatakan itu maksudnya tidak akan masuk surga dalam gelombang yang pertama. Ya, belakangan baru masuk surga. Kira maknanya seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan persoalan dosanya itu? Begini Pak. Dosa itu ada yang berkaitan dengan haknya Allah, ada yang berkaitan dengan hak manusia. Kalau yang berkaitan dengan hak manusia seperti putusnya hubungan silaturahim itu syarat tobatnya 4. Kalau yang berkaitan dengan hak Allah cuma 3 saja syaratnya. Tapi kalau yang berkaitan dengan hak manusia 4 syarat tobatnya. 1, hentikan. Yang kedua, sesali. Dan itu inti taubat. At-taubatu an-nadamah. Inti taubat ada dalam penyesalan. Kemudian yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Lalu yang keempat, kita harus berlepas diri dari dosa itu. Caranya bagaimana? Kalau harta, seandainya harta, kembalikan hartanya orang. Biar istighfar 100 kali tiap hari. Kalau harta orang yang pernah kita ambil tidak dikembalikan, tidak diterima tobat kita Pak. Itu kalau berkaitan harta. Kalau berkaitan dengan kehormatan diri, datang minta maaf. Jadi kita pernah bersalah kepada saudara kita sendiri, datang minta maaf. Saya sudah datang Ustaz minta maaf, tapi dia tidak mau maafkan saya. Datang lagi yang kedua. Saya sudah 2 kali datang Ustaz, tapi dia tidak mau memaafkan saya. Datang lagi yang ketiga. Saya sudah 3 kali datang Ustaz, tapi dia tidak mau memaafkan saya. Serahkan kepada Allah, berdoa dengan tulus. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya, melapangkan hatinya sehingga bisa memaafkan kesalahan kita. Tapi jangan terlalu berentetan datangnya. Pagi-pagi datang tidak dimaafkan, siangnya muncul lagi. Belum reda emosinya. Siangnya tidak dimaafkan, sore-sore datang lagi. Berikan jeda waktu sampai kemarahannya agak reda, emosinya turun. Baru kita coba lagi untuk minta maaf. Kalau tidak selesai di dunia Pak, di akhirat nanti diselesaikan. Itulah sebabnya Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata sahabat, yang bangkrut itu ya Rasulullah, punya modal terus dia usaha, rugi dalam usahanya. Oh, itu bangkrut di dunia. Yang saya maksudnya bangkrut di akhirat. Seperti apa itu ya Rasulullah? Banyak pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zikirnya, pahala bacaan Qur'annya. Tapi banyak masalahnya dengan orang. Di antaranya tadi Pak, putus hubungan silaturahim. Habis semua pahala ibadahnya tadi dipakai untuk membayar kesalahannya kepada orang lain. Jadi selesaikan Pak di dunia sebelum kita meninggal. Kalau tidak selesai di dunia, Pak, tidak sempat kita minta maaf pada yang bersangkutan. Ada anaknya, selesaikan dengan anaknya. Ada pihak keluarganya, selesaikan dengan pihak keluarganya. Kalau gara-gara utang Pak bermasalah kita tidak sempat selesaikan, orangnya meninggal, selesaikan dengan ahli warisnya. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau ternyata tidak ada lagi yang saya bisa temukan keluarga-keluarganya, anaknya apa semua, ya, kalau masalah harta sedekahlah, niatkan pahalanya untuk yang bersangkutan. Ya, kemudian perbanyak kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, ampuni juga dosanya orang ini. Mudah-mudahan itu bisa mengurangi beban kita di akhirat kelak. Itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua, mengqada salat. Ada yang ulama sepakati wajib dikada salat yang ditinggalkan itu. Ada kondisi yang ulama beda pendapat. Yang disepakati dulu Pak. Yang disepakati itu adalah salat yang ditinggalkan karena ketiduran dan karena kelupaan. Itu ulama sepakat wajib dikada dan tidak ada dosanya. Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha. Siapa yang tidur sehingga dia tidak melaksanakan satu salat, atau dia lupa sehingga dia tidak melaksanakan satu salat, kerjakanlah begitu dia ingat atau begitu dia bangun. Dan tidak ada dosanya Pak. Ya, kita kurang sehat, terlambat kita bangunnya jam 8 pagi, astagfirullah, lewat waktu subuh, dikada saja dan tidak ada dosanya.
Betul-betul kita lupa, baru cerita sekarang begini, astagfirullah, aku lupa tadi salat asar. Berdirilah sekarang salat asar, Pak, dan tidak ada dosanya. Tapi jangan sering-sering. Masa dilupa terus, ketiduran terus. Mengqada itu ya sekali-sekali. Ini kondisi pertama. Nah, kondisi yang kedua ini berkaitan dengan pertanyaannya, Pak. Yang ulama beda pendapat, yaitu salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Kalau tadi kan tidak disengaja, ketiduran, kelupaan. Sekarang yang ditinggalkan sengaja. Apa wajib diqada atau tidak? Sebagian besar ulama termasuk 4 mazhab mengatakan wajib juga diqada. Ada ulama yang mengatakan tidak wajib diqada. Apa alasannya ulama yang mengatakan wajib diqada? Sedangkan yang ditinggalkan tidak sengaja saja wajib diqada, apalagi yang disengaja. Mestinya lebih diqada lagi, Pak. Saya lebih cenderung kepada pendapat itu. Terus cara qadanya bagaimana? Nah, 2 kondisi, 2 kemungkinan, Pak ya. Kemungkinan pertama, jumlahnya tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak, Pak. Misalnya, saya Ustaz pernah stres 2 hari. Gara-gara stresku itu tidak salat 2 hari. Jadi berapa, Pak, salat wajib yang ditinggalkan? 10 sih. Kalau seperti itu bisa digadak sekali waktu, berurutan. Habis salat Isya ini sebentar, Pak, habis salat Isya, kadaknya 10 salat itu berurutan. Salat apa pertama kita tinggal? Salat subuh, salat subuh kada, terus salat zuhur, salat asar, maghrib, Isya, selesai 1 hari. Baru salat zuhur, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya, selesai 2 hari. Itu kalau jumlahnya sedikit. Yang kedua, jumlahnya banyak. Saya itu Ustaz menikah, Pak, baru salat. Pak, malu-malu Kak sama mertua. Dari sejak balik sampai menikah tidak pernah salat, Pak. 10 tahun dia balik, umur berapa ke menikah? 25 tahun. 15 tahun tidak pernah salat. Tidak mungkin diqada sekali waktu. Ya, jadi bagaimana caranya? Kapan saja kita qada? Kapan saja, Pak. Sudah salat Isya begini, qada saja. Tidak harus berurutan. Berapa yang kita mampu diqada. Ada lagi kesempatan qada lagi. Ada juga ulama yang mengajarkan begini, kalau 15 tahun tidak pernah salat, ya berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan masih ada umur 15 tahun ke depan. Setiap selesai 1 salat wajib diqada lagi. Selesai 1 salat wajib diqada lagi. Kalau 15 tahun tidak pernah salat, kita masih hidup 15 tahun ke depan, selesai itu, Pak. Mudah-mudahan, terlalu lama 15 tahun, tidak sampai nanti umurku 15 tahun. Kalau begitu setiap selesai 1 salat diqada 2 kali. Berarti 7 tahun setengah. Masih terlalu panjang 1 tahun setengah. Kita sendiri, Pak, yang ukur. Dan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu dulu, Pak, untuk malam ini. Mohon maaf, saya ada acara, Pak, habis Isya. Tidak salat Isya di sini.